Salam ibu-ibu PWMI, GMI Pardamaian Medan Timur yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Saya akan beri sapa, salam sehat, tetap semangat. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam minggu ini seperti biasa di hari Kamis kita tetap mengikuti ibadah. Dan hari ini kita mau mengikuti ibadah singkat dan setelah itu kita juga akan mengikuti kegiatan yaitu prakarya, masak-memasak. Tapi sebelumnya, mari kita menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 214 ayat 2 dan 3. Mari kita menggunakan waktu yang ada yang Tuhan berikan. Waktu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gunakanlah dengan Tuhanmu, meski semua lalu, pandanglah Tuhan, pakailah waktumu bersama Tuhan, tunjukkan hidupmu dan muliakannya. Dengan Tuhanmu dalam kesukaan dan kesusahan, Dia memimpinmu, ikutlah Dia, tetaplah percaya pada firman-Nya. Ibu-ibu yang terkasih, seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan secara singkat sebelum kita mengikuti tata boga masak-memasak. Tapi sebelumnya saya kembali mengundang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang memberikan waktu kesempatan kepada kami. Kesempatan yang Tuhan berikan adalah melebihi daripada apa yang ada pada kami. Kesempatan ini adalah hidup kami. Tuhan, berkatilah kesempatan ini. Berkatilah hidup kami. Biarlah Tuhan waktu-waktu yang kami pakai ini semuanya boleh berguna Tuhan. Baik bagi diri kami, bagi keluarga kami, dan bagi sesama kami manusia. Tuhan, berkenanlah Engkau untuk boleh memberikan dan mengizinkan bagi kami untuk memakai waktu-waktu ini. Dan secara khusus di dalam mendengarkan firman-Mu secara singkat pada hari ini, Tuhanlah yang memberkati hamba-Mu dan memberkati seluruh ibu-ibu PWMI yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang mudah kecewa, mudah marah kepada Tuhan, hanya karena doa-doa mereka yang belum beroleh jawaban sama sekali. Kita pun berubah sikap, tidak lagi bersungguh-sungguh di dalam roh untuk melayani Tuhan, bahkan terkadang redup perlahan-lahan dan akhirnya padam. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Alkitab menasehati kita pada hari ini dengan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tertulis Roma 12 ayat 11. Dan kemudian firman Tuhan juga berkata di 1 Korintus 15 ayat 58. Sebab kamu tahu
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 jawaban dari Tuhan bagi doa kita, yaitu ya, tidak, atau tunggu. Ada banyak faktor yang menyebabkan doa-doa kita dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan, atau harus menunggu dalam waktu yang begitu sangat lama. Yang harus kita ketahui dan pahami adalah Tuhan punya agenda dan waktu tersendiri. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Kita bisa lihat Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku yang terkasih, tidak semua orang Kristen mau mengerti kapan waktu Tuhan dinyatakan. Hal ini membuat kita tidak sabar dalam menunggu jawaban dari doa-doa kita. Kita ingin Tuhan menuruti segala keinginan kita dan mengabulkan setiap doa-doa kita. Saudaraku yang terkasih, kita memaksa kehendak kita supaya semuanya boleh terjadi. Dan ketika jawaban dari Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, akhirnya kita akan kecewa dan marah kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, khususnya dalam situasi kita, ya, masa-masa pandemik ini, ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Ada banyak cerita, ya, yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir sejenak, begitu banyaknya rancangan-rancangan, rencana-rencana kita sebenarnya, yang sudah begitu kita susun rapi jauh-jauh sebelumnya. Ada program-program hidup kita yang sudah begitu sangat kita rancang sebaik mungkin. Tapi saudaraku, ya, dengan begitu banyaknya rancangan-rancangan yang kita telah pikirkan jauh-jauh hari, hanya karena satu hal, ya, virus yang begitu sangat kecil ini, yang telah merusak segala rancangan-rancangan yang sudah kita aturkan sedemikian baik. Saudaraku, virus corona telah menghancurkan dan merusak semua, baik tatanan hidup kita, maupun program-program kerja kita, maupun rancangan-rancangan yang sudah kita nyatakan jauh-jauh sebelumnya. Artinya di sini, kalau saya boleh berenung, ternyata rancanganku bukan rancangan Tuhan. Waktuku bukan waktu Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Mari sebagai umat Allah boleh berpandangan positif dan baik dalam segala hal. Kalau pengkhotbah katakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk gembira atau bersenang, tapi ada waktu untuk berduka cita. Saudaraku, mungkin sekian lama kita sudah penuh dengan sukacita. Tapi ini waktunya, masa pandemik, ada sebagian orang merasakan duka cita dan penderitaan. Sekalipun kalau saya memperhatikan, ada juga sebagian orang dalam masa pandemik ini mendapat sukacita. Kenapa saya katakan? Khususnya ada produk-produk yang dibutuhkan masa pandemik ini, seperti misalnya kacamata yang memakai seperti masker, ya, menggantikan masker, ya. Ada juga masker yang begitu sangat melicing sekali, ya, memproduksinya dan sangat terjual habis banyak. Ada banyak hal-hal yang juga di satu sisi bagian saudara-saudara kita masa pandemik ini menguntungkan dengan menjual misalnya alat-alat untuk, ya, seperti cuci tangan, hand sanitizer, atau misalnya pembersih lantai seperti Wifol atau bahan-bahan kimia yang lain. Di satu sisi mereka diuntungkan, tetapi ada banyak di sisi lain yang kurang beruntung juga. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada banyak hal
Kalau kita perhatikan untuk anak-anak, lebih banyak mendapat kasih sayang dari orang tua dengan masa pandemi karena mereka selalu berkomunikasi dengan orang tuanya. Bahkan orang tuanya memiliki banyak waktu untuk memperbaiki program pola makan, ya. Masakan-masakan yang sehat, yang baik untuk keluarga dapat dilakukan karena banyaknya waktu yang biasanya ibunya sebagai wanita karir sibuk di luar rumah, tetapi dengan kegiatan yang ada di dalam rumah bisa memperhatikan anak-anak dan memperhatikan pola makan anak-anak yang bergizi dan sehat. Seperti hari ini contohnya, PWMI menggunakan waktu kita hari ini berbagi pengetahuan ilmu tentang masak-memasak. Ya, kembali PWMI mau menyegarkan ibu-ibu yang ada di rumah, yang memiliki banyak waktu, boleh mempergunakan waktu yang ada untuk memberikan masakan-masakan sehat bagi keluarga yang ada di rumah. Saya percaya Tuhan akan memberkati, dan saya percaya segala jerih payah ibu-ibu tidak akan sia-sia. Anak-anak itu akan tumbuh sehat. Ya, kita percaya, ibu-ibu mari kita bersemangat untuk memberikan yang terbaik dalam pola makanan di rumah kita masing-masing. Mungkin ini kesempatan kita untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga kita. Mari kita berpikir positif. Pikirkan segala sesuatunya yang indah, yang baik. Bersukacita bersama Tuhan dan bergembiralah bersama dengan Roh Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memampukan kita melewati masa sulit ini, melewati gurun pasir yang sangat panjang ini. Tapi bersama Kristus kita pasti bisa dan kita pasti menang. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas pemberitaan firman yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan sebagai ibu-ibu bijak, ibu-ibu tangguh, ibu-ibu PWMI, kami boleh mempergunakan waktu-waktu kami yang ada ini, memanfaatkannya untuk keluarga kami, berguna dan terasa bagi mereka. Secara khusus Tuhan sebagai ibu bisa memperhatikan anak-anak dan khususnya bagian makanan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, sehat, baik di hadapan Tuhan juga di hadapan sesama manusia. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam ibu-ibu PWMI GMI Pardamaian Medan Timur dimanapun berada pada saat ini. Ya, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersekutu bersama lewat seperti biasa ibadah PWMI. Dan pada minggu ini kita juga adakan satu waktu untuk kegiatan masak-memasak ataupun prakarya Ibu PWMI. Kami sengaja mengundang di sini Ibu Betty Boru Manulang, ya, yang akan turut serta mengajari kita di dalam cara masak-memasak, khususnya masak kue apa ya, Inang ya? Kue lapis pandan. Kue lapis pandan ya. Luar biasa ya, Mama Betri punya ilmu, mau bagi-bagi ilmu dengan ibu-ibu PWMI yang ada di rumah, supaya ibu-ibu PWMI juga boleh semakin gemar memasak makanan sehat untuk cemilan anak-anak kita, baik untuk sore, kawan kopi, teh manis, atau untuk sarapan pagi ya, untuk cemilan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita boleh mendapatkan makanan-makanan sehat yang kita buat sendiri. Kita percaya apa yang kita buat ini tidak merusak untuk kesehatan anak-anak kita. Baik ibu-ibu, mari masing-masing di rumah juga saling memperhatikan. Dengan kita memperhatikan bersama cara-cara pembuatannya, maka kita nanti akan mencoba kembali di rumah masing-masing untuk membuat kue bersama dengan keluarga kita. Ya, kita langsung saja kita berikan waktu ini kepada Ibu Betty untuk boleh memperagakan ataupun mencontohkan bagaimana cara membuat kue lapis pandan. Silakan Ibu Betty. Selamat sore ibu-ibu PWMI. Sore. Saya akan membuat kue lapis pandan. Bahan-bahannya santan 1200 ml, kemudian tepung terigu 150 gram,
gula 325 gram, tepung tapioka 300 gram, kemudian kita buat daun pandan supaya dia wangi, kemudian nanti sebagai pewarnanya warna hijau dan warna merah. Mula-mula kita kerjakan adalah memanaskan santan, kemudian dicampur gula sampai mendidih. Tujuannya agar nanti kue lapisnya tidak mudah basi. Ya. Ini santannya harus dikacau-kacau ya, Bu ya? Iya. Iya. Santannya harus dikacau. Kita masukkan gula sekalian. Ya. Sekalian dengan gula tadi. Kemudian garam 1 sendok teh. Daun pandan sebagai pewangi atau pengharum. Dia ini sampai mendidih, Nan? Sampai mendidih, Nang. Oh, sampai mendidih aja ya. Dan gula juga sudah larut ya? Iya. Iya. Kita kocok supaya gulanya larut. Iya, supaya gulanya larut ya. Setelah mendidih, kita angkat dan kita biarkan sampai dingin. Oh, sampai dingin ya. Biar Tadi masih- tepung tapioka yang 300 gram. Talamnya sudah diolesi dengan minyak tadi ya, Nang ya. Oh. Jadi ini mau buat berapa warna ini, Nang? Cuma 3 warna, Nang, tapi Putih satu ya? putih, hijau, sama lapisan terakhirnya merah. Oh, putih Biar hijau cantik merah. dia yang terakhir. Ya. Sudah bisa kita campurkan sedikit demi sedikit santannya. Karena kalau kanji biasanya kalau dimasak kan jadi langsung lendir ya. Iya. Nanti kalau ada yang menggerindil bisa kita saring. Oh, bisa disaring. Kalau dia langsung Nang dicampur gitu sama santannya baru kita masak. Takutnya jadi seperti ongol-ongol dia, nah. Oh, jadi ongol-ongol Iya. ya. Oh, gitu. Lagi lebih cepat mungkin nanti ini kalau dia didandang masaknya ya. Iya. Sudah karena dia sudah mulai sudah ada setengah masak ini. Kalau ada nampak kayak minyak-minyak di kue lapis itu, Bu, Nang karena santan itu ya? Kan, iya karena santan satu, terus kita oleskan juga minyak ke loyangnya tadi, Oh, Nang. iya. Perasaan ada minyak-minyak kadang kan Iya. di lapis, di kue lapisnya. Oh, gitu ya. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa saring untuk menghindari mana tahu ada tepung yang masih menggerindil.
Nah, setelah tercampur tepungnya dengan santan, kemudian kita bagi dua. Kita bagi sama. Sama. Ada ukuran. Pakai ukuran. Kalau bisa ukuran adonannya sama. Jangan apa lain nanti ya. Merah, hijau. Jadi putihnya dari mana nanti? Nam? Ini aja nah. Diambil lagi ya. Iya. Nah, adonan sudah kita bagi dua. Kemudian yang satu kita campur dengan warna hijau. Kita buat sebanyak 1 sendok makan. Putihnya. Kita kacau sampai merata. 1 sendok makan. Kemudian yang ini kita biarkan tetap putih. Nah, nanti warna merah ini kita pakai untuk lapisan terakhir. Ya. Nah, tadi Iya. loyang sudah kita panaskan, tujuannya supaya kue itu bisa mengembang. Makanya kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan 2 sendok sayur. Api kompor nggak dihidupkan? Iya, cuma Sampai rata ya. ya. Kemudian kita tutup. Dengan api sedang kita masak selama 5 menit. Jadi nanti kalau ini yang lapisan merahnya Terakhir ya. terakhir hanya 1 sendok aja. Yang penting ada dia sebagai penghias, sebagai penarik gitu lah. Iya. Sudah 5 menit, kita masukkan lapisan yang berwarna putih juga sebanyak 2 sendok sayur. Kita tutup, tunggu juga 5 menit. Begitu seterusnya sampai adonan habis, tapi untuk lapisan terakhir nanti kita akan membuat warna merah. Lapisan hijau dan putih sudah habis, jadi lapisan terakhir kita buat lapisan warna merah untuk membuat kuenya lebih menarik. Ini lain terakhir ya. Iya. Ini ya endingnya. Kita ratakan. Kemudian kita kukus selama 25 menit. Kue lapisnya sudah matang. Sekarang kita angkat dan didinginkan. Tunggu dingin dulu baru bisa dikeluarkan dari loyang. Setelah kita angkat dari kompor, loyang sudah adonan yang sudah masak, kemudian kita dinginkan supaya lebih cepat dingin. Kita rendam di dalam air agar mudah dikeluarkan dari loyang nanti adonannya. Setelah itu baru bisa dipotong. Oh, gitu ya, Nanda? Adonan sudah dingin, kita boleh keluarkan dari air. Kemudian kita akan mengeluarkan adonannya dari loyang secara perlahan-lahan. Atau kalau kita tidak punya alat seperti ini, bisa mempergunakan pisau tapi dilapisi dengan plastik. Supaya tidak lengket maksudnya. Iya,
Karena ini kan campuran tepung kanji dan tepung terigu. Nah, setelah tadi dingin, kita potong. Untuk hasil yang lebih maksimal, setelah diangkat tadi setelah dinginkan di air, lebih bagus disimpan kembali di dalam kulkas, maka hasilnya akan lebih maksimal dan lebih keras dia. Baik ibu-ibu PWMI yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tadi sudah mengikuti yaitu masa memasak yang dibawakan oleh Ibu Betty Bonus Manulang. Nah, bersama beliau kita boleh bersama-sama mendapatkan pengetahuan baru tentang belajar membuat kue, yaitu lapis pandan. Biarlah kita semakin gemar lagi untuk membuat makanan-makanan sehat di rumah kita masing-masing. Dan saya berharap ibu-ibu yang ada di rumah boleh berani untuk mencoba di rumah masing-masing ya. Baik, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada saat ini untuk belajar masak-masak bersama dengan ibu-ibu PWMI di rumah yang dipimpin oleh Ibu Betty Bonus Manulang. Tuhan, kami berdoa buat keluarga ini, Tuhan berkatilah Inang ini Tuhan, berkati anak-anaknya dalam pendidikan, berkati juga kesehatan dan pekerjaan mereka ya Bapak. Berkati ibu-ibu PWMI semuanya Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau yang memberkati kehidupan mereka, pekerjaan dan anak-anak mereka. Dan suami-suami kami yang mendampingi kami, Tuhan juga yang memberkati mereka. Dan kami juga percaya Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami tak lupa Tuhan mendoakan pandemi yang sedang kami alami pada saat ini. Kiranya Tuhan Kau menghentikan COVID-19 ini Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami atas seizin dan kehendak-Mu Bapa. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau campur tangan di dalamnya, karena kami percaya tiada mustahil bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah Tuhan menjauhkan kami dari ancaman-ancaman COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.